Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Electrolux set by set dengan keluhan tidak dingin di bagian ruang refrigeratornya ini. Nah, di sini saya coba rasakan untuk ruang refrigeratornya ini memang terasa tidak dingin. Ini raknya juga saya coba raba. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk air mineral yang berada di ruangan ini, di sini saya rasakan memang benar tidak terasa dingin. Oke. Untuk pengaturan suhunya di sini diatur di posisi maksimal. Namun suhu di ruang refrigerator ini tetap tidak ada perubahan ya. Oke. Di sini ada model bisa kita lihat yaitu Electrolux ER7299S ya. Oke, arusnya di 1,3 ampere menggunakan refrigeran R134. Oke, begitu. Jadi keluhannya yaitu di ruang refrigeratornya tidak dingin. Untuk ruang freezer di sini kita coba cek. Untuk ruang freezer di sini saya coba lihat proses pembekuannya masih terlihat normal. Di sini air mineral yang diletakkan di tempat wadah ini tetap beku. Nah, ini. Jadi untuk ruang freezernya mantap ya. Sepertinya tidak ada masalah. Jadi masih bisa membekukan. Baik. Jadi seperti itu keluhannya, yaitu masalah di ruang refrigerator yang tidak dingin untuk kulkas set by set ini. Namun untuk ruang freezernya masih normal. Oke, kita akan coba lakukan pengecekan lebih dalam lagi. Dan untuk ruang refrigerator di sini kita coba teliti. Di sini ada kap pada saluran udara. Kita coba bongkar dulu. Ya, di sini ada skrup yang harus kita lepas. Kita harus pastikan apakah hembusan udara yang berasal dari ruang freezer ini bisa normal berhembus. Nah, ini untuk kap saluran ventilasi udaranya sudah kita buka. Dan di sini ternyata tidak ada hembusan udara yang berasal dari ruang freezer. Nah, ini adalah switch pintu, namun tidak mempengaruhi. Mungkin switch ini hanya sekedar mematikan dan menghidupkan lampu. Dan kita juga cek di switch pada ruang freezer. Nah, di sini adalah switch lampu dan switch fan, yang mana hembusan udara harus menuju ke ruang refrigerator. Oke, sepertinya tidak ada pengaruh. Jadi kita harus bongkar juga ya di ruang freezer ini. Maka dari itu baiknya kita kosongkan dulu untuk bahan-bahan yang ada ini sebelum lebih lanjut kita lakukan pembongkaran. Oke, di sini untuk bahan-bahan makanan sudah saya kosongkan ya, kita keluarkan. Kita lihat di bagian freezernya ini. Nah, di sini terlihat ada gumpalan salju pada ruang freezernya ini, di cupnya ini. Ini menandakan ada yang tidak beres, artinya terjadi pengeblokan pada bagian evaporatornya. Jadi sudah nampak ya masalahnya. Ini kita kosongkan dulu rak-raknya ini. Dan setelah kita kosongkan, di sini kita harus bisa membongkar cupnya ini untuk melihat kondisi salju pada evaporatornya. Yang normal tidak ada pembentukan salju seperti ini karena ini sejenis kulkas no frost ya, tidak ada saljunya. Oke, kita coba tarik keluar. Dan di sini setelah saya coba keluarkan supaya lebih enak kita meneliti, kita coba lihat ya untuk mesin kompresor yang digunakan. Namun di sini ada penutup kap belakang. Kita coba buka dulu untuk melihat apa saja komponen yang ada di bagian belakang ini.
Oke, di sini nampak jelas ya isi dari mesinnya menggunakan kondensor tambahan ya. Dan di sini ada seperti bimetal otomatis ya pada bagian kondensornya. Untuk mesin kompresornya cukup besar di sini ya. Oke, untuk mesin kompresornya menggunakan EGU 130 HLCW yang kategorinya ini adalah setengah PK ya, teman-teman. Wah, cukup besar ternyata kompresor yang digunakan. Oke, di sini untuk fan kondensornya. Baik, untuk penampungan air di sini nampak kosong. Nah, ini sudah merupakan suatu petunjuk bahwa tidak ada air yang mengalir ke penampungan dan menggunakan sistem timer ya, teman-teman. Wah, baru kali ini saya ketemu untuk kulkas set by set menggunakan sistem timer. Ya, oke. Nanti kita coba lakukan pengetesan. Dan mesin kompresornya di sini menggunakan kapasitor running. Di sini keterangannya 4 mikro yang digunakan ya untuk kapasitor runningnya. Oke, ternyata menggunakan sistem timer. Biasa untuk kulkas set by set itu sudah digital ya atau semi inverter. Namun di sini menggunakan sistem timer ternyata. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ternyata untuk kulkas set by set yang biasa sering kita jumpai yaitu semi inverter dan full inverter. Namun di sini menggunakan sistem timer dan bentuk timernya juga sedikit unik ya, jarang sekali saya temui di pasaran. Nah, seperti ini timernya. Oke, dan di sini tidak ada keterangan apakah timer ini menggunakan sistem 13 atau 14 ya. Namun di sini ada petunjuk, ada angka 1, 2, 3 dan 4 pada pin-pinnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba bongkar di bagian freezernya ini. Kita harus lihat kondisi evaporator yang mengalami pengeblokan ini. Ini kita coba lihat. Oke, di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas dulu untuk membuka cupnya ini. Namun sebelumnya untuk bagian cup ini kita cairkan menggunakan air hangat atau air panas supaya bongkahan es yang melekat ini bisa sedikit mencair. Dan setelah mencair kita baru bisa membuka cupnya ini secara perlahan. Oke, di sini sudah nampak ya bentuk evaporatornya seperti ini, dan memang terjadi penggumpalan salju yang cukup tebal. Nah ini yang menyebabkan ruang refrigerator menjadi tidak dingin karena terjadi pengeblokan di ruang freezernya. Oke, untuk melakukan pengecekan di mana letak kerusakannya, di sini kita coba cari yang namanya bimetal defrost. Nah ini bimetal defrost tersembunyi di sela-sela evaporator ini. Kita coba cari untuk kabelnya yaitu merah dan biru. Nah ini merah dan biru ya untuk kabel bimetal defrostnya. Nah, untuk melakukan proses pengecekan pada saat kondisi seperti ini adalah waktu yang tepat. Apakah bimetal defrost ini bekerja? Kita lakukan pengukuran menggunakan multitester di skala kali 1 ya. Apakah kondisi di saat terjadi pengeblokan ini bimetal defrost ini menghubung? Di sini saya coba lakukan pengukuran. Oke, untuk bimetal defrostnya ini ternyata connect ya, mantap. Jadi untuk bimetal defrostnya normal, tidak ada masalah. Kemudian kita coba cek untuk fuse serta heaternya ini. Pastikan fuse dan heaternya ini tidak putus. Oke, untuk fuse dan heater biasa sudah tersambung. Kita coba cek di bagian soketnya ini.
Oke, di sini ya kita coba ukur untuk headernya ini apakah normal. Dan ini ada kabel abu-abu dan kabel pink. Ini adalah kabel header. Pastikan headernya tidak putus. Oke, ada nilai hambatan menandakan untuk kondisi header ini normal ya, tidak putus. Jadi mantap untuk header, fuse-nya juga tidak ada masalah. Oke, selanjutnya untuk fan juga saya rasa tidak ada masalah. Kita kembalikan dulu soketnya ke posisi semula. Dan untuk bimetal defrost juga coba kita kembalikan dulu soketnya. Jadi untuk pengecekan di ruang freezer harus kita pastikan ya untuk kinerja dari bimetal defrost saat terjadi pengeblokan. Ini pastikan bimetal defrostnya kondisinya terkoneksi atau mengontak. Dan kita juga harus cek untuk header serta fuse. Jadi ini kondisinya mantap di sini, tidak ada masalah. Oke, untuk fan kita juga harus cek pada saat switch ditekan apakah berfungsi. Jadi di sini kita jelas untuk pengecekan fuse serta header. Nah, ini kabel headernya ini sisi kanan dan kiri ini menuju ke bagian bawah. Nah, ini menggunakan header plat. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, ini di bagian bawah ini ada header plat. Nah, ini headernya normal setelah kita lakukan pengukuran hambatan. Jadi kondisinya masih normal. Baik, selanjutnya kita coba langsung ke bagian belakang lagi. Jadi kecurigaan kita terletak pada timer defrostnya ini. Nah, ini. Oke, kita coba tes dulu ya untuk kinerja dari mesin kulkas ini. Kita berikan sumber ya. Oke, kita tunggu mesin kompresor aktif ya. Untuk timernya di sini pastikan apakah berfungsi ya. Oke, setelah kita cek dan kita matikan, di sini kita simpulkan bahwa kerusakan memang di bagian timernya ini. Dan untuk pergantian timer ini saya menggunakan timer yang saya miliki, yaitu timer yang biasa di pasaran. Di sini juga memiliki pin 1, 2, 3 dan 4 sama ya, seperti timer yang aslinya memiliki pin. Namun bagaimana caranya supaya timer yang baru ini bisa dipasangkan pada timer yang lama? Caranya cukup mudah teman-teman. Yang pasti kita coba urutkan dari pin nomor 1 ini kita potong. Dan di sini untuk kondisi kulkasnya sudah kita matikan. Ya, kita potong untuk pin nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ini pin nomor 1 kita potong dulu pada soket. Dan kemudian kita sambungkan pada pin nomor 1 juga di timer yang penggantinya ini. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini, apabila tidak memiliki timer yang sama persis, tidak ada masalah. Yang pasti kita bisa menggunakan timer apapun. Yang penting letak soket serta kabelnya ini sesuai ya, jangan sampai salah. Oke, untuk pin 1 sudah terkoneksi ya di sini. Dan untuk mengetahui nanti ini kita bisa lanjut lagi ke pin nomor 2 ya. Di pin nomor 2 di sini kita potong. Jadi satu persatu ya cara menyambungnya supaya tidak salah. Oke, untuk
pin nomor 2 kita koneksikan juga perlahan-lahan ya. Jadi apabila kita koneksikan semua ini ya, nanti bisa terlihat apakah timer ini sistem 13 atau 14. Yang mana untuk timer yang lama ini saya sedikit sulit menjelaskan apakah ini timer 13 atau 14 karena tidak ada petunjuk ya. Untuk diagram kelistrikannya juga tidak ada. Oke, namun saya menggunakan sistem timer 13 sebagai penggantinya ini. Apakah memang benar ya? Nanti timernya ini cocok, nanti bisa terlihat pada saat kita lakukan pengetesan. Kemudian di sini kita lanjut pada kabel pin nomor 3. Di sini terdapat 2 kabel. Ini adalah kabel sumber dari PLN langsung. Oke, tidak ada masalah. Coba kita satukan terlebih dahulu, baru nanti bisa kita sambungkan. Nah, ini saya koneksikan dulu ya, jadikan satu. Baru setelah jadi satu bisa kita sambungkan pada timer yang baru ini. Oke, kita solderkan di pin nomor 3 ya, ini pin nomor 3 yaitu sumber langsung dari PLN. Oke, selanjutnya tinggal satu pin lagi. Yang pasti ini adalah pin nomor 4 yang harus kita sambungkan ya. Ini kabelnya berwarna putih. Nah, ini untuk pin nomor 4 ini adalah jalur yang menuju ke kompresor. Jadi dari pin 1 tadi itu adalah jalur yang menuju ke heater, fuse. Kemudian pin 2 itu adalah jalur yang menuju ke bimetal defrost. Pin 3 adalah jalur sumber langsung dari termostat atau PLN. Dan pin nomor 4 adalah jalur yang menuju ke kompresor. Baik, sudah terkoneksi semua untuk kabel-kabel pinnya ya, seperti ini. Dan sudah kita ganti dengan timer yang baru. Kemudian bisa kita rapikan saja untuk soket-soketnya ini. Kita coba rapikan saja dulu. Ini bisa kita isolasi dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita rapikan dan di sini sudah saya isolasi, dan sekarang timernya sudah saya pasang ya untuk timer sistem 13. Dan saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, namun yang pasti kita tes terlebih dahulu. Dan untuk posisi timer kita atur di posisi defrost ya, defrost. Kemudian kita coba berikan sumber apakah heater nanti bekerja atau tidak, atau timer bekerja ya. Di sini saya berikan sumber dan pastikan untuk timernya ini pada saat posisi defrost ini kondisinya gearnya berputar. Oke, kita coba lihat ya. Jadi posisi defrost di sini, nah ini ya, roda gila gearnya berputar. Ini posisinya lagi defrost ini. Namun di sini kita coba cek ke bagian ruang freezer. Nah, seperti ini. Pastikan sudah terkoneksi semua ya. Sudah terkoneksi semua dan seperti ini. Lalu kita coba cabut dulu
ya, cabut dulu. Jadi ini kita pastikan ya apakah sudah benar instalasinya. Kemudian kita beralih lagi ke bimetal defrost. Nah, di bimetal defrost ini kita coba sambungkan langsung atau jumper ya. Jadi ini soketnya kita lepas dulu. Kemudian coba kita sambungkan langsung ya. Anggap saja bimetal defrost ini terhubung. Ini saya coba sambungkan soketnya tanpa menggunakan bimetal defrost. Oke, jadi seperti ini. Anggap saja bimetal defrostnya lagi terhubung, dan kita lihat pastikan untuk timernya ini harus off ya. Oke, saya coba berikan sumber. Ya, di sini kita lihat ya gearnya nih. Intip dulu. Pastikan gearnya ini berhenti berputar. Oke, benar ya. Gearnya berhenti berputar. Jadi ini posisinya lagi memanaskan. Artinya mantap ini. Seperti ini cara kerja dari sistem 13. Jadi pada posisi seperti ini, yang pasti heater ini pasti bekerja. Coba kita lihat. Ya, betul ya. Heaternya mulai bekerja, panas ini. Nah, ini heaternya sudah aktif, artinya proses pencairan berlangsung. Nah, ini. Jadi kita harus pastikan sistem kerja dari timernya ini memang betul-betul cocok. Apakah ini sistem 13 atau 14? Nah, seperti ini. Jadi apabila bimetal defrostnya kita hubungkan di posisi defrost, maka heater bekerja. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke belakang. Kita coba cabut dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk sistem heaternya sudah berfungsi, bisa kita rasakan, kita raba apakah memang terasa panas. Ya, terasa panas ya. Jadi mantap ini. Posisi heater bekerja, timer off. Dan selanjutnya anggap saja untuk bimetal defrostnya ini sudah off atau terputus ya, kita putus lagi. Jadi sistem pencairan sudah selesai kita anggap. Ini kita coba kembalikan ke posisi semula untuk bimetal defrostnya ini. Oke, tadi kita jumper karena kita ingin tahu apabila posisi on bimetal defrost, heater bekerja, dan apabila kita lepas ya, posisi off bimetal defrost ini, heater berhenti bekerja. Dan pada saat seperti ini timer kembali aktif ya, berputar. Oke, kita kembalikan ya. Jadi ini bimetal defrostnya posisinya off, namun posisi timer lagi defrost. Dan kita lihat bagaimana, apakah timernya ini berputar. Kita lihat ya. Oke, kita coba tes lagi. Kita berikan sumber. Ya, di sini timer harus berputar lagi. Kita lihat ya. Oke, timer berputar ya, menandakan sistem instalasinya sudah benar ya. Berarti ini adalah sistem timer 13 ya. Selanjutnya kita akan coba arahkan posisi timer ini menuju ke sistem running, yang mana bisa kita putar berlawan arah jarum jam, maka kompresor aktif ya. Pastikan kompresor nanti aktif pada saat kita putar sedikit saja sampai klik. Oke ya. Kita sudah putar, dan di sini untuk timernya tetap berputar ya, tetap berputar. Dan posisi seperti ini timer berputar, kompresor aktif
Ya, mantap. Jadi ini benar-benar murni menggunakan sistem 1.3 timernya ya. Oke, selanjutnya sudah jelas dan merasa yakin. Tinggal kita rapikan saja ini. Kita rapikan saja semua karena saya sangat yakin kerusakan hanya di bagian defrost timernya saja. Untung saja ini timernya menggunakan sistem timer 1.3 dan saya kebetulan pas membawa ya. Dan di sini tinggal kita rapikan saja, kita cek untuk fungsi switch fan aktif ya pada saat switch ditekan, dan apabila switch dilepas fan-nya ini off. Oke, tidak ada masalah ya. Dan di sini kita bisa langsung saja rapikan semua ke posisi semula karena di bagian ruang freezer dan ruang refrigerator tidak ada komponen yang harus diganti. Di sini ternyata kerusakannya hanya di bagian timernya saja. Nah ini ya timernya. Timer yang lama agak unik dan kita ganti dengan timer yang baru. Oke, langsung saja saya rapikan, saya tutup saja ya teman-teman. Saya matikan dulu, saya rapikan, saya kembalikan ke posisi semula. Dan di sini setelah saya kembalikan ke posisi semula dan sudah saya rapikan untuk kap-kap serta rak-rak di ruang freezer. Nah, seperti ini. Pastikan switch berfungsi normal semua, baik di ruang freezer maupun di ruang refrigeratornya. Nah ini kita harus pastikan semua. Nah ini switch lampunya juga berfungsi untuk ruang refrigerator. Dan kita akan coba lakukan pengetesan kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Kita lihat lagi nanti. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya setelah kita lakukan pergantian defrost timer kemarin. Nah, di sini untuk ruang freezer saya rasakan sangat dingin ya. Dan di sini tidak ada lagi terbentuk bunga salju pada bagian ruang freezernya ini. Untuk pembekuannya di sini normal, tidak ada masalah ya. Mantap. Jadi untuk ruang freezer saya anggap di sini masih normal. Kemudian di sini untuk ruang refrigerator kita lihat hasilnya apakah sudah normal. Ya, di sini saya rasakan hembusan udara terasa ya. Oke, terasa dingin di sini. Untuk rak-raknya saya rasakan ya sangat dingin ya, mantap. Kemudian di sini air mineralnya juga terlihat nih. Wah, terasa dingin sudah. Jadi perbaikan ini sudah selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.